Saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dengan penuh ucapan syukur Bapa Yahweh, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala tuntunan-Mu, kasih-Mu, sehingga kami boleh sampai di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini belum menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi kol HL dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, dan biarlah kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberikan perubahan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai hati pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai. Dan biarlah firman yang kami dengar ini boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sama dengan tema hari kemerdekaan Republik kita, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, ini saya terinspirasi dari tema ini, dari tema kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Saudara. Karena apa? Ketika saya pertama kali membaca tema ini saya menangkap ada semangat yang luar biasa untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Setelah sebelumnya itu telah dihantam oleh pandemi, permasalahan yang cukup besar bagi negara kita, dan saya yakin juga mungkin kita semua ikut terdampak. Tetapi di dalam tema ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu merupakan ada sebuah semangat yang tidak menyerah dengan keadaan, tetapi justru semakin kuat. Masalah boleh datang, kita mungkin pernah suatu kali terkapar begitu dengan permasalahan kita ibarat kalau orang berkelahi tinju begitu, kita sudah babak belur begitu ya. Tetapi kita ketika kita bangun dengan lebih kuat lagi, bukan bangun terus langsung lempe-lempe bahasa Indonesia itu sudah loyo gitu ya, aduh sudah nggak ada energi. Tetapi justru ketika kita dalam permasalahan, kita sedang dipukul, kita mungkin sedang terkapar begitu istilahnya, tetapi kita bangkit dengan lebih kuat dan kita akan pulih dengan lebih cepat. Amin. Kita akan belajar hal ini, bahwa di dalam Alkitab juga ada, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kena hantaman permasalahan di dalam kehidupan, tetapi mereka tidak menjadi lemah. Mereka justru bangkit semakin kuat, dan mereka untuk memulihkan segala luka-lukanya itu lebih cepat. Jadi tidak terlalu berlarut-larut, saudara. Kita akan belajar dari kisahnya jemaat mula-mula
Kita lihat ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 21 sampai yang ke-24. Ayat 21 sampai 24. Saya bacakan. Dan sambil mengancam lebih jauh, mereka melepaskan keduanya karena tidak menemukan suatu apapun bagaimana mereka dapat menghukumnya melalui rakyat itu. Karena semua orang terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi. Karena orang yang atasnya telah terjadi tanda kesembuhan ini telah berusia lebih dari 40 tahun. Dan setelah dilepaskan, mereka pergi kepada teman-temannya sendiri dan memberitahukan kepada mereka apa saja yang para imam kepala dan para tua-tua telah mengatakannya. Dan mereka mendengarkannya dengan seia sekata, mengangkat suara kepada Elohim dan mengatakan, Ya Yahweh, Engkaulah Elohim yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala apa yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan sampai ayatnya yang ke-31 Bapak Ibu. Yang telah berfirman melalui mulut Daud hambamu, mengapa bangsa-bangsa menjadi gusar dan rakyat mereka reka kesia-siaan? Raja-raja di bumi mempersiapkan diri dan para penguasa telah berhimpun bersama untuk menentang Yahweh dan menentang yang diurapinya. Sebab pada kenyataannya Herodes maupun Pontius Pilatus bersama bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel sudah berkumpul bersama menentang putramu yang kudus Yesua yang telah engkau urapi, untuk mengerjakan apa saja yang tanganmu dan rancanganmu telah menetapkan sebelumnya untuk melaksanakannya. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Ketika engkau mengulurkan tanganmu untuk kesembuhan, bahkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban terjadi melalui nama yang kudus putramu Yesua. Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca semua dari awal pasal ini merupakan kisah bagaimana Petrus atau Kepa dan Yohanes atau Yohanan itu sedang memberitakan Injil, tetapi ditangkap begitu, diadili begitu, dan ditekan, dibilang jangan memberitakan nama Yesua lagi begitu. Ada tekanan, ada permasalahan, dan bahkan ini merembet ke teman-temannya yang lain begitu, bahwa jangan memberitakan kebenaran firman Yesua begitu. Mereka ditekan supaya tidak lagi ada pekabaran Injil. Bahkan saya yakin mungkin di sana mereka ada ancaman-ancaman, bahkan sampai mengancam nyawa. Dan mereka secara manusia tentu saja ketakutan, mereka ditekan. Tetapi mereka justru, kita lihat mereka justru pulih lebih cepat, mereka bangkit lebih kuat. Dan kita akan mempelajari hal ini, kita akan tiru jemaat mula-mula ini, supaya ketika mungkin kita selama ini, belakangan ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, kita mungkin ibarat seperti orang sedang bertinju, kita sudah babak belur begitu ya. Kita sudah babak belur dan kita mungkin pernah terkapar, tetapi jangan menyerah, jangan terus terkapar dan menyerah. Terus oke, KO saja. No, kita harus terus bangkit dan kita harus terus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Katakan kanan kiri, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Haleluya. Ini harus betul-betul kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita betul-betul menghayati tema kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini yang betul-betul tema yang memberkati saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Karena melalui tema ini betul-betul saya menangkap ada sebuah semangat, spirit yang luar biasa. Spirit yang tidak kenal menyerah. Masalah boleh datang, tekanan hidup boleh bertubi-tubi menghantam kita, tetapi kita harus bangkit. Kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, supaya kita terus berkarya bagi Tuhan kita lebih lagi, dampaknya lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Oke, ya, seperti gereja kita juga dulu dihantam
dilumat, dihabiskan sampai bahkan pindah-pindah gereja ya kan. Dan di seluruh Ambarawa ini dikatakan sesat begitu. Kita justru pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Dan kita akan membawa spirit ini supaya kita boleh hidup berkemenangan. Bangsa Indonesia supaya lebih cepat pulih dan bangkitnya itu lebih kuat. Tentu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ada sesuatu yang dilakukan, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Oke, terkapar kena pandemi itu tahu-tahu oke bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat begitu. Tidak. Mereka ada sesuatu yang dilakukan dan bahkan para jemaat mula-mula ini mereka juga melakukan sesuatu hal ketika mereka ditekan. Justru dalam keadaan tekanan ini, tidak di dalam ketika oke semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar, berkat mengalir, terus mereka melakukan sesuatu. No, justru ketika di dalam tekanan, di dalam himpitan, inilah mereka melakukan sesuatu sehingga mereka membuat mereka pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin saat ini saya nggak tahu permasalahan apa yang sedang menghantam Bapak Ibu Saudara semuanya baik di sini maupun di rumah masing-masing yang nonton melalui video YouTube maupun streaming radio. Apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan kita mungkin membuat kita terkapar hari-hari ini, membuat kita sepertinya aduh lelah. Saya sudah capek, saya sudah berat ini, ibarat jalan sudah terseok-seok. Saya mau katakan, meskipun jalan terseok-seok, jalanlah. Meskipun terseok-seok, mungkin gak bisa berjalan, merangkaklah. Tidak bisa merangkak, pokoknya bergeraklah, maju terus, supaya kita terus hidup di dalam kemenangan. Oke, katakanlah saat ini, hari-hari ini mungkin kita boleh dibilang kalah, fine. Tetapi mulai saat ini, kita tidak akan pernah kalah lagi. Kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan Yesus? Semuanya pasti, ya kan? Nah, tidak ada yang tidak mau. Yo semua Thomas menang, dolanan we pingin menang kok, ya kan? Mainan saja ingin menang, apalagi di dalam kehidupan kita. Kita biarlah menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang hidup di dalam kemenangan. Saat ini kita harus pulih dulu, lebih cepat. Pulihnya lebih cepat saudara, jangan pulihnya lama. Kalau mungkin kita ada sakit hati, kita ada kepahitan, ada luka batin, segera pulihkan lebih cepat saudara. Ya, kita mungkin kekuatan saya sudah habis, saat inilah kita memperoleh kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa bangkit lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Nah, pertanyaannya apa yang jemaat mula-mula itu lakukan? Apa yang jemaat mula-mula ini lakukan ketika di dalam tekanan, ketika di dalam himpitan, ancaman dari pemerintah, ancaman dari pemuka-pemuka agama? Yang pertama, mereka fokus dan berharap kepada Tuhan. Mereka tidak mencari-cari kekuatan dari dunia, tetapi justru mereka fokus dan berharap kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Bapa Yahweh justru lebih kenceng lagi saudara. Di dalam ayatnya yang ke-29. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka. Dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Mereka berharap kepada Tuhan, berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam himpitan, di dalam ancaman ini saudara. Demikian pula kita juga harus mencari fokus kita kepada Tuhan. Masalah boleh datang, kita bingung solusinya. Mungkin saat ini kita masih tidak tahu solusinya. Yang jelas solusi kita adalah Bapa Yahweh. Doa kepada Bapa Yahweh. Fokus kita, jangan alihkan fokus kita kepada yang lain. Jangan alihkan fokus kita kepada kekhawatiran, permasalahan, jangan. Sama seperti Petrus ketika dipanggil ketika berjalan di atas air. Badai datang. Oke, dia pertama kali datang jalan di atas air, tetapi ketika fokus dia sudah tidak lagi kepada Yeshua. Dikatakan ketika dirasanya
angin ribut dan air yang bergelombang, ya kan? Apa yang dilakukan Petrus? Takut, langsung tenggelam. Karena apa? Fokus dia sudah beralih kepada permasalahan yang ada. Tetapi sekarang coba kita fokus kepada Bapa Yahweh. Justru lebih fokus lagi. Pakailah kacamata kuda, istilahnya begitu ya. Fokus lihatnya kepada Bapa Yahweh. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapanku. Hanya Engkau satu-satunya penolongku Tuhan. Tolong berikan solusi kepadaku. Berikan kekuatan. Dan ketika kita tetap berfokus kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ini sebagai bentuk kita ini takut kepada Tuhan. Bentuk kita ini memang ya tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Dan inilah Tuhan senang, saudara. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengalami permasalahan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, memang ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita bukan berarti terus lupakan permasalahan kita, terus wes lelah luah begitu ya, ditinggal begitu, tidak dilakukan sesuatu. No, bukan begitu. Tetapi fokus kepada Tuhan adalah kita bawa masalah ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ini saya punya masalah. Oke, katakanlah mungkin saat ini kita terkapar. Ngaku saja kepada Tuhan, Tuhan aku saat ini terkapar Tuhan. Berikan kekuatan padaku Tuhan. Enggak apa-apa, enggak berdosa kok. Namanya manusia, mungkin kita pas lengah, ketika dihantam musuh jebret langsung terkapar begitu kan. Ngaku saja. Kalau kita memang lemah saudara. Tidak ada otot kawat balung besi saudara. Ya, itu hanya ada di perwayangan saudara. Di manusia pada kenyataan tidak ada yang seperti itu. Semua manusia punya kelemahan masing-masing. Amin. Oke, suatu saat kita mungkin terkapar, lemah. Ngaku saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku terkapar Tuhan. Berikan kekuatan. Seperti ini orang-orang jemaat mula-mula dibilang, sekarang ya Yahweh berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka. Mereka mengaku bahwa Tuhan aku ini diancam, takut Tuhan. Meskipun mereka tidak secara langsung ngomong Tuhan aku takut gitu. Tetapi mereka bilang Tuhan bagaimana mereka mengancam kami Tuhan. Ini tandanya mereka takut. Ngaku saja saudara. Amin. Bagaimana kita nggak ngaku? Kalau nggak ngaku bagaimana kita bisa sembuh? Lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sama halnya seperti orang pusing kepala ya kan. Dia tidak akan minum obat, tidak akan mengurusi kepalanya kalau dia tidak merasa pusing, betul? Ora apa-apa, saya nggak pusing kok, kepala saya baik-baik saja. Padahal kadang geliang gitu kan, padahal tenut. Tapi disangkal, enggak apa-apa, aku kuat, kudu kuat, pokoknya kuat. Saudara, bukan begitu caranya kuat, pokoknya kuat. Pokoknya kuat itu kita harus berharap kepada Tuhan, lari kepada Tuhan. Amin. Ngaku saja kalau memang, kalau kepala pusing, saudara ngaku kepala pusing, saudara akan mengurusi itu kepala. Amin. Sehingga sakit penyakit di kepala sembuh, betul? Seperti itu saudara. Nah, kita pun demikian saat ini. Saat ini mungkin kita sedang terkapar, fine, tidak masalah. Ngaku saja kepada Tuhan, Tuhan aku terkapar saat ini Tuhan, gak bisa apa-apa Tuhan, gak ada energi lagi aku Tuhan, aku merasa kekuatanku habis Tuhan. Berikan kekuatan padaku Tuhan. Ini bentuk kita takut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika takut? Orang yang takut kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayatnya yang kedua. Maleakhi 4 ayatnya yang kedua. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Amin. Halo, ada amin? Ketika ada firman yang menguatkan kita, berbicara kuat kepada kita, jangan malu katakan amin, saudara. Jangan mau manggut-manggut, katakan amin dan responi firman itu. Biarlah firman itu masuk ke dalam hati kita, menjadi KHL, menjadi suara Elohim buat hidup kita. Sehingga firman itu memberikan kekuatan dalam batin kita. Ketika kita semua yang takut akan nama Bapa Yahweh, kita betul-betul menaruh hormat
kepada nama Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh katakan ini apa? Kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya. Setiap kita mungkin ada terluka di bagian kehidupan kita, apapun dimanapun, itu akan menjadi sembuh. Amin. Apalagi ketika kita terus berpegang pada Bapa Yahweh, itu akan pulih lebih cepat. Ini saudara, ini yang harus kita lakukan pada saat terkapar. Jangan tunggu nanti. Oh nanti dulu mas, lalu aku lihat dulu buktinya. Loh, justru sekarang ini pada saat terkapar, pada saat terhimpit, pada saat tertekan, pada saat kita seolah-olah tidak bisa apa-apa. Itulah waktu yang tepat untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita minta pertolongan dari Tuhan. Jangan tunggu nanti. Dan jangan merasa kuat. Pura apa mas? Enggak apa-apa mas, saya masih kuat. Oke, kalau masih kuat, merasa masih kuat, ya kan? Saudara merasa masih kuat, maka Tuhan sepertinya akan tak nonton nih, jajal sampai seberapa kuat kamu. Ya kan? Ada orang mengatakan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan ketika kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Maksudnya apa? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan angkat tangan. Oke, kamu masih kuat, ya wes, lakukan dulu. Tidak mau berharap sama Tuhan. Mau kekuatan, oke mas, urapopo, aku kuat. Ya Tuhan akan nonton, jajal tak lihat. Masih kuat, ya sudah. Belum minta tolong toh, ya sudah tak nonton. Gitu sudah. Tetapi ketika kita bilang Tuhan, tolong saya ini Tuhan, saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Meskipun kita mungkin masih ada kekuatan, jangan gunakan kekuatan kita, saudara. Minta tolonglah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Seperti tadi kita nyanyikan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yeshua. Kita jangan cuma hafal lagunya, tapi kita betul-betul lakukan di dalam kehidupan kita. Nah kekuatan kita ini apa? Kekuatan kita ini akan bisa dipakai ketika Tuhan memberikan sebuah instruksi. Oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Lah bagaimana? Dengar suara Tuhan? Audible? Tidak selalu Tuhan ngomong dengan audible, saudara. Tuhan bisa ngomong melalui firman yang saat ini saudara dengar. Tuhan ngomong bisa melalui peristiwa, orang ngobrol. Tuhan bisa ngomong ketika pembacaan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan inspirasi, ting gitu kan. Oh, lakukan ini. Saudara lakukan. Seperti itu saudara. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kalau kita masih kekuatan sudah punya kekuatan, jangan terus dipakai dulu. Minta sama Tuhan. Tuhan ini kekuatan segini Tuhan. Aku gak mampu. Sama engkau saja. Seperti itu. Amin saudara. Paham sampai sini Bapak Ibu saudara? Justru pada saat kelemahan inilah, pada saat mungkin situasi berantakan, pada saat situasi kayaknya terkapar kita, inilah waktu yang tepat untuk minta kepada Bapak ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Yang kedua, jemaat mula-mula tetap tabah berpegang pada firman Elohim. Mereka tidak pernah meragukan firman Bapa Yahweh. Mereka tidak berpikir, kenapa ya saya kenal Yesua, saya menerima Tuhan Yesua malah jadi banyak tekanan, banyak permasalahan dalam kehidupan saya. Mereka tidak mempertanyakan itu. Tapi justru mereka lebih kuat. Mereka justru lebih bersehati, berdoa. Tuhan berikan kekuatan. Mereka tidak bertanya, kenapa Tuhan hal ini terjadi padaku? No, mereka justru berdoa, justru menguatkan iman mereka. Bersekutu. Kalau saudara saat ini mungkin dalam satu keluarga ada permasalahan, bukan masalah pribadi, tapi ada dalam satu keluarga, justru ayo berikan, adakan persekutuan bersama, berdoa bersama, saudara. Karena Tuhan senang dengan kesehatian. Kita tetap tabah. Tidak perlu mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa? Seringkali saya bilang, ojo takon kenapa. Pesta, jangan tanya kenapa. Tanyanya, Tuhan apa yang sedang engkau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Tanya itu Tuhan, kepada Tuhan saudara.
tetap berpegang pada firman Tuhan. Di ayat-ayat itu tidak ada mengatakan mereka meragukan firman Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa, lah kok saya malah menderita, lah kok malah ada tekanan, lah kok begini, lah kok begitu. Tidak ada kata-kata protes. Maka dari itu saat ini entah apapun dan siapapun saudara yang sedang mengalami permasalahan apapun, saya tidak tahu, saya tidak pernah dapat sponsor, pesan sponsor maksudnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Oh mas, tolong nanti ngomong ini ya, karena saya ada masalah atau karena itu ada masalah. No, tidak ada pesan-pesan sponsor saudara. Saya berdoa Tuhan apa ya, saya sudah siapkan tema yang lain, cuman Tuhan di dalam hari-hari berjalan gitu kayak Tuhan ini aja ganti gitu saudara, ini kesan di hati. Oke, saya ikutin saja. Tetap tabah berpegang pada firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi di dalam 1 Kepa 5 ayat 10. Kita lihat 1 Kepa 5 ayat 10. 1 Kepa 5 ayat 10 dikatakan, dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam Hamasyah Yesua, kiranya Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Dikatakan setelah sedikit menderita. Mungkin saat ini kita sedang menderita, fine. Tetapi ketika kita orang-orang yang sudah dipanggil ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam Hamasyah Yesua, Dia sendiri yang akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kita semuanya. Ada amin? Yakini ini saudara. Kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Amin? Tuhan ada rencana dalam hidup kita. Di RF Sahabat kemarin Bapak Irawan sudah menyampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Maka hiduplah dalam panggilan Tuhan. Kita pun juga dipanggil di dalam kehidupan, di dalam kemuliaannya. Di sini dikatakan, dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaannya. Artinya membuat kita bisa kenal Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Masiah. Kita beriman kepada Yeshua Masiah. Maka kiranya Dia sendiri akan, yang memulihkan apa? Dia sendiri. Siapa? Bapa Yahweh sendiri. Yang akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kita setelah sedikit menderita. Tapi pastikan penderitaan kita bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, karena kita sengaja berbuat dosa, kena permasalahan, nyolong, mencuri begitu kan, terus viral begitu, ya itu salah dewe, saudara ya, bukan karena Tuhan itu ya salah sendiri. Pastikan ketika kita mungkin terkapar, mungkin memang karena ada permasalahan dalam kehidupan, memang ada himpitan, memang ada tekanan, memang mungkin kita kesalahan ini mungkin salah langkah, bukan salah karena berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan. Mungkin oke, fine, salah langkah. Mungkin kan kadangkala kalau wirausaha kan mungkin bisa mungkin mau melakukan sesuatu apa begitu kan, baik itu mungkin mau pinjam modal lebih banyak lagi atau bagaimana mau ekspansi atau mau apalah begitu kan, ada sesuatu yang mau dilakukan penuh resiko memang. Tetapi mungkin kita salah perhitungan, bisa saja. Tapi kan itu nggak dosa, namanya salah perhitungan, itu bukan dosa. Salah perhitungan, waduh, ya wes mana, gimana lagi? Pastikan kita tetap tabah, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita sudah dipanggil di dalam Hamasyah. Amin. Kita menderita bukan karena dosa kita, tetaplah kuat dan tetap tabah. Dan kita harus bangkit lebih kuat. Boleh lebih cepat. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa jangan tanyakan, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Jangan, jangan, tidak usah nanya itu, Tapi tanyakan apa yang sedang kau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini. Tanyakan itu, saudara. Apa yang sedang Tuhan ajarkan? Dan yang ketiga, minta kekuatan dari Tuhan. Jemaat mula-mula minta keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul 4 dikatakan, dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul. Nah, ayat 29, maaf. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka dan karuniakan kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Itu saudara. Jadi minta kekuatan dari Tuhan. Ya. Kalau tadi fokus berharap kepada Tuhan, fokusnya pada Tuhan, termasuk di dalamnya kita minta kepada Tuhan. Dan ini saya ulang lagi, benar-benar kita minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami permasalahan dalam hidup, tekanan, rasanya gak kuat, sudah kudu nangis, saya harus nangis terus. Nangislah, tidak apa-apa. Nangislah, kalau memang saudara pengen nangis, nangislah. Nangis di hadapan Tuhan. Amin. Akui, Tuhan, saya sedang ada masalah berat nih Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Akui. Dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap kita. Sehingga kita bisa lebih cepat pulih. Kita bangkit lebih kuat setelah ini. Setelah diberikan kekuatan kepada Tuhan, dari Tuhan, damai sejahtera ada di dalam hati, kekuatan batin, kekuatan mental. Saudara, jangan dipikir nangis itu sesuatu yang buruk, tidak. Yang cowok-cowok yang kayaknya garang, gede gitu, mau nangis pun boleh, silahkan. Tidak masalah. Wah gembeng, saya tidak pernah diajarin nangis oleh orang tua saya. Yes, tidak apa-apa. Tapi sekarang saya mau bilang, silahkan nangis saudara. Karena itu sehat bagi jiwa saudara. Tapi ojo sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Kalau memang rasanya, aduh gak kuat pengen nangis, nangislah. Karena itu ada tekanan di dalam jiwa dan itu harus dikeluarkan. Seperti saudara kalau pernah masak pakai panci presto, saudara. Itu tekanan di dalam panci presto itu sangat besar sekali. Maka supaya apa? Di dalam supaya nggak meledak, supaya tidak meledak, saudara, itu perlu ada tekanannya dikeluarkan. Pakai kenop itu tuh diputar langsung bunyi. Itu saudara. Itu dengan jiwa kita pun seperti itu, saudara. Ketika ada tekanan di dalam batin kita begitu berat, jangan dipendam, jangan diam saja, saudara. Kita punya kekuatan masing-masing, saudara. Kita nggak tahu kekuatan kita sampai di mana. Maka dari itu, mau nangis, nangislah. Mau curhat, curhatlah. Lu kepada siapa? Kami semua di sini, pengurus gereja, Bapak Gembala, dan saya menyediakan telinga untuk saudara bisa curhat. Ya. Curhatlah kepada orang yang dipercaya. Kalau saudara merasa tidak nyaman, pingin yang lain, silakan, tidak apa-apa. Ya, demi kesehatan mental kita, saudara. Karena apa? Ketika kita ada tekanan, kita diam, pendam, terus tahu-tahu konslet, saudara. Kalau alat elektronik itu nggak kuat konslet. Nah kalau barang-barangnya bisa meledak, kalau panci presto itu meledak, ya, maka harus perlu dikeluarkan. Nggak apa-apa. Dan kita tidak akan ngisin-ngisin, nangis. Jari gagah nangis, no. Saya menghargai setiap air mata kita. Setiap orang yang datang sama saya nangis, nggak apa-apa, nggak usah malu. Namanya manusia, boleh kok nangis kok. Justru kalau tidak pernah nangis, itu nanti di jiwa ini ada sesuatu yang kurang. Karena tekanan terlalu berat, saudara. Ya, nggak apa-apa, nangislah di hadapan Tuhan. Fine, saudara. Itu sah-sah saja. Minta kepada Tuhan, dan saudara terus berdoa, minta, berharap kepada Tuhan. Jangan kepada siapa-siapa. Oke? Dan ketahuilah, seperti kita ketika kita mengalami permasalahan, kita kayaknya terpuruk, kita kayaknya di dalam lembah kekelaman, ketika kita kayaknya sedang di dasar begitu ya, sudah terkapar, mundur banget, sudah sangat ini jatuh ke dalam titik nol lah, titik nadir istilahnya begitu ya. Saudara, ketahui bahwa setiap anak panah
Kalau untuk melesat, dia harus mundur dulu. Betul enggak? Anak panah ketika mau dilesatkan, dia harus mundur sejauh-jauhnya. Semakin jauh, semakin bagus. Oleh karena itu ketika sedang dalam keadaan mundur, ibaratnya kita sedang ditarik mundur, semundur-mundurnya, saat itulah kita mulai fokus kepada Tuhan. Jangan terus meleng ke sana ke sini. Nah, kalau bayangkan saudara, kalau busur panah, anak panahnya itu meleng, begitu waktunya tiba dilesatkan melenceng, saudara. Dan saudara tahu ketika panah diluncurkan, meleset sedikit saja, melenceng sedikit saja, sampai sana bisa jauh, saudara. Paham ya, saudara? Oleh karena itu pastikan diri kita ketika kita sedang dalam permasalahan hidup, fokus kita tidak pernah melenceng kemana-kemana. Kita fokus dan jagai hati kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Fokus gitu loh, lurus. Kalau melenceng sedikit saja, motivasi sikap hati kita melenceng sedikit saja, sudah saudara, enggak sampai goal, saudara. Amin. Bisa saja Tuhan sedang mempersiapkan kita ketika kita sedang ditarik. Mungkin kita sedang ada masalah itu, sepertinya ditarik mundur-mundurnya, mundur. Fokus, pastikan fokus kita tidak goyah, saudara. Sikap hati kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Tidak usah, makanya gak usah nanya kenapa Tuhan ini terjadi, kenapa, Ustaz, gak usah, percaya saya. Ketika pertanyaan saudara ganti dengan apa yang sedang Tuhan ajarkan, saudara akan mendapati hasilnya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara, saat dalam kesesakan kita tetap percaya hatinya Tuhan. Kita mungkin berpikir, loh mana solusinya? Kayaknya tidak ada solusi sama sekali. Gelap kanan kiri depan belakang, buntu, gelap. Ketika tangan Tuhan tidak terlihat, percaya apa? Hatinya Tuhan. Lah, saya sering ngomong ini, saudara, itu. Ketika tangan Tuhan sepertinya kita tidak bisa melihat, kita belum melihat tangan Tuhan menolong, tetap percaya hatinya Tuhan. Hati Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hati Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita. Karena hati Tuhan adalah hati yang sangat baik bagi setiap kita. Jangan pernah mempertanyakan, jagai tetap hati kita fokus lurus kepada Tuhan. Tidak usah berprasangka negatif, saudara. Pastikan itu. Saat ini mungkin kalau saudara, saat ini saya baik-baik saja, ya tidak apa-apa, ini bekal untuk ketika barangkali ada permasalahan atau ada temannya, saudaranya sedang mengalami permasalahan ini, saudara bisa sampaikan kepada mereka. Apalagi kalau sedang bergumul dalam permasalahan hidup berat sekali, lakukan ini. Fokus kepada Tuhan, jangan pertanyakan firman-Nya, tabah di hadapan Tuhan ya, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Niscaya saudara akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan inilah saatnya untuk bangkit. Saudara jangan lama-lama berlarut-larut di dalam kesakitan, di dalam keterpurukan. Karena inilah saatnya saudara bangkit. Saudara mendengar firman ini tidak kebetulan. Karena semua di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Kok bisa pas? Ya ini mungkin bisa saja suara Tuhan untuk saudara bangkit. Karena inilah Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Amin. Bangkitlah, karena inilah saatnya untuk bangkit. Dalam Yesaya 60 ayat yang 1, ayat yang terakhir. Yesaya 60 ayatnya yang pertama, Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Saat ini bisa saja firman Tuhan ini adalah terang Bapa Yahweh yang mulai terbit di dalam hati saudara. Dan inilah saatnya saudara untuk bangkit, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Katakan amin. Itu sudah. Karena ini sudah waktunya. Waktunya saudara bangkit. Tuhan sudah memberikan pertolongan. Tuhan melihat setiap penderitaan kita. Tuhan sudah melihat air mata kita. Tuhan sudah melihat segala tangisan kita.
minta tolong kita di hadapannya. Tuhan sudah melihat dan inilah terang Tuhan sudah terbit atas kita dan kita harus bangkit dan kita harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Haleluya. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, membuat kita bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita menyanyikan lagu yang terakhir, Kekuatan di Hidupku. Ajaib Kau Yahweh. Jadikan pujian ini menjadi doa kita. Jadikan pujian ini betul-betul yang keluar dari dasar hati kita. Singer dan song leader boleh bantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Haleluya. Saudara, renungan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini barusan. Bila firman ini berbicara kuat di dalam hati. Tuhan berikan kekuatan. Saudara yang saat ini ingin nangis, nangislah di hadapan Tuhan. Akui segala keadaan. Tuhan, aku berat. Engkau yang ingin mendapatkan kelegaan, datanglah kepada Yesus. Saya akan berdoa kepada untuk saudara semua. Bagi saudara yang ingin mendapatkan kelepasan, mendapatkan kekuatan, semuanya tutup mata. Saudara boleh angkat tangan di tempat dan turunkan kembali tangan saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Yahweh, ajaib Kau Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Angkat tangan kita, katakan, ajaib Kau Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar musik saja muji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau yang ingin didoakan, engkau yang saat ini merasa lelah, seakan kau tidak kuat lagi, minta kekuatan dari Tuhan. Akui apa yang sedang kau alami kepada Tuhan. Akui itu pribadi lepas pribadi.
Engkau yang ingin didoakan, kau boleh angkat tangan di tempat dan turunkan tanganmu lagi. Nama kasih kiri besi nama sakala mas. Tuhan melihat anak-anakmu yang mengalami beban berat, Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah kekuatan ilahi itu boleh hadir melawan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Mesias. Semuanya sembah Dia. Jaib Kau Yahweh, puji Dia dengan lebih sungguh lagi. Sekira maka sana ya lama sana lebih fisikan lama sana ya lama sana. Berikan kekuatan pada kami Bapa. Rapanya lama sih. Yes, dalam tangan-Mu hidup kami Bapa. Saya lama tak akan goyah selama, takkan goyah selama. Sembah Dia, sembah Bapa Yahweh. Dikira masanya naya ramasika. Roh Kudus lawat setiap umat-umat-Mu saat ini Bapa. Siapapun mereka dan apapun apa yang sedang menghadapi, Tuhan berikan kekuatan batin, berikan kekuatan bagi mereka di dalam Yesus Mesias. Mereka yang sudah mengangkat tangan, minta kekuatan dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan-Mu dalam nama Yesus Mesias. Jemaat terima kekuatan dari Tuhan. Tuhan telah melihat air mata-Mu, Tuhan sudah melihat penderitaan-Mu, Tuhan sudah mendengar setiap cerita-Mu. Yesua, ini kaya biar umat-umat-Mu terus bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Tuhan. Dan biar melalui saat ini mereka hidup di dalam kemenangan dari Engkau Tuhan. Tidak pernah lagi mereka terkapar, tidak akan pernah lagi mereka jatuh tergeletak, tapi mereka boleh kekuat di dalam Engkau. Dan mereka boleh terus maju menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mereka terus bangkit dan mereka mengalahkan permasalahan hidup mereka, dan mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan, dengarkan setiap seru doa umat-umat-Mu ini ya Bapa. DP kira masih kaya, semuanya sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah, sembah, sembah. Ini raya raya. Saat ini lawat ya Bapa. Lawat Roh Kudus. Lawat kami. Jama-jama umat Bapa Yahweh, kami bebaskan Roh-Mu bekerja saat ini. Haleluya. Terus Tuhan lawat, berikan kekuatan. BPK Rabasi Berabasi BPK Sikala Rabasika Gugur Rabasika Rabasi, dimanapun mereka berada Tuhan, baik mereka menonton melalui YouTube di rumah mereka masing-masing maupun mendengarkan melalui radio di rumah mereka masing-masing, Engkau lawan mereka juga Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari antara kami Bapa. Irebe ya Rabasi, sembah, sembah Dia, sembah Yahweh. Rabasaya Rabasi, Irabaya Rabasi, Rabasi, Rabakaya Rabasi, Rabasi. Karabata sakaya rabasikaya 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 rabasikaya.
Tuhan mengasihimu. Tuhan begitu mencintai engkau. Tidak pernah engkau ditinggalkannya sendirian. Tuhan selalu ada bersama denganmu. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan sudah melihat air matamu. Tuhan sudah melihat ceritamu, mendengar seruanmu. Inilah saatnya kau bangkit. Tuhan tidak mau melihat umatnya terkapar, terpuruk, dan selalu kalah. Tuhan mau saat ini kau bangkit dan menang setiap atas permasalahanmu. Biarlah Yahweh Nisi, Yahweh panci-panci kemenangan, itu boleh berkibar di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudara, dengarkan baik-baik. Jangan andalkan kekuatanmu. Saat ini minta kepada Tuhan, pasrahkan, berserah kepada Dia. Tuhan sangat mengasihimu, saudara. Tuhan sangat mengasihi setiap kita tanpa terkecuali. Oleh karena itu firman-Nya mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu sudah datang. Terang Yahweh telah terbit atasmu. Saat inilah terang Yahweh terbit atasmu. Bapa yang memberikan kekuatan sehingga kau boleh bangkit. Bangkit saat ini, bangkit. Katakan kepada dirimu, bangkit. Bangkit. Tuhan memberikan kesembuhan pada sayap-sayapmu. Setiap kita yang takut akan namanya, Tuhan memberikan kesembuhan pada sayap-sayap kita, sehingga kau boleh terus terbang tinggi mengatasi setiap permasalahan. Dan biar mulai saat ini Tuhan kau tuntun setiap langkah-langkah kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, tekanan boleh datang, tetapi mereka akan kuat. Bahkan mereka mengalahkan setiap permasalahan, tekanan, tantangan hidup itu. Mereka tidak akan lagi kalah, karena terang Tuhan sudah ada. Dan panci-panci kemenangan Bapa Yahweh ada di dalam kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Kami berkatakan, kami tancap panci kemenangan Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Masiah. Biarlah mulai sejak sekarang ini umat-umat Tuhan, siapapun yang sudah mendengar firman ini, tidak akan pernah lagi kalah dalam nama Yesus. Tapi mereka harus bangkit, bangkit, dan pulih lebih cepat. Segala luka-luka batin yang ada, luka-luka di dalam kehidupan mereka, Tuhan, aku berdoa saat ini Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Yahweh Rabbah, kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saat ini juga. Terima kesembuhan itu saudara. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Dan terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah kekuatan. Terimalah kekuatan dari Tuhan saat ini. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita pujikan rap ini sekali lagi. Ajaib Kau Yahweh, penuh kuasa, sanggup
Pendeta Irawan untuk berdoa bagi kita. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hidup semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Maha Kuasa Bapa Yahweh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini dalam pelayanan. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan kami lebih hari lebih hari. Berikan urapan-Mu, berikan hikmat-Mu lebih lagi, tuntunan-Mu dari hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh ada dalam tangan Tuhan. Demikian pula untuk setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah, dari rumah kami masing-masing yang mengikuti melalui YouTube maupun radio. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat kehidupan kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah mulai sejak sekarang ini kami akan bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat ya Bapak. Sehingga kami mulai sekarang ini hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman yang sudah kami dengar ini. Dan biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau jangan selalu menguatkan setiap kami ya Bapak. Kami memberkati semua Tuhan yang menolong menuntun segala langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami juga memberkati Bapak Gembala kami yang saat ini sedang pelayanan di Batam. Tuhan yang memberkati untuk pelayanannya. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, berikan kesehatan yang baik. Kiranya para malaikat-Mu juga berjaga-jaga di sekitarnya untuk perjalanan besok dari Batam sampai ke tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati. Kiranya Engkau bersedia mengirimkan para malaikat-Mu untuk menjagai melindungi perjalanan kami, baik di sekitaran Ambarawa maupun kami yang akan keluar kota. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, goda celaka maut, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Biarlah proteksi dari tempat yang maha tinggi itu melingkupi setiap kami. Dan biarlah mungkin kami ada yang beraktivitas pada pagi hari ini melakukan usaha pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati. Demikian pula semua mata pencaharian umat-umat Tuhan. Apa saja yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Mereka yang membuka usaha sendiri, yang membuka barang dagangan, menjual barang dagangan mereka, Tuhan kirimkan orang-orang untuk membeli barang dagangan mereka. Mereka yang membuka usaha jasa, Tuhan kirimkan orang-orang untuk memakai jasa mereka. Mereka yang bekerja baik di institusi, di sekolah, di pabrik, dimanapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah penyertaan-Mu seperti Engkau menyertai Yusuf ketika ada di Mesir, sehingga tempat di mana mereka berada itu boleh mendapatkan berkat karena ada umat-umat-Mu di sana. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa yusbareka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikuneka. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panau leha wa yashem laka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh,
kasih karunia dari Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa dan Roh HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali mengangkat kita semuanya. Haleluya.